Evakuasi sempat terkendala tingginya air banjir yang diakibatkan meluapnya Sungai Kerukut. Belasan mobil yang terendam akibat banjir di kawasan Niaga Kemang, Jakarta Selatan dievakuasi sejak Minggu pagi. Mobil-mobil yang mogok terendam ini dievakuasi dari dalam lahan parkir basement Gedung Kemang Square dan Koloni Kemang, Jakarta. Sebelum bisa dievakuasi, air harus dipompa terlebih dahulu agar bisa menarik mobil-mobil ini. 15 unit mobil pompa air dikerahkan untuk membantu proses evakuasi. Sejumlah pemilik mobil yang terendam ini hanya bisa pasrah mengeringkan isi mobil mereka dari air. Warga mengaku kecewa atas lambannya antisipasi tim tanggap darurat bencana Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menjelaskan, banjir terjadi akibat meluapnya Kali Kerukut. Permukiman pinggir sungai disinyalir menjadi penyebab utama banjir di daerah Jakarta Selatan. Makanya saya katakan yang paling kacau, saya sudah berkali-kali sampaikan kan, Jakarta kalau bukan karena rob, relatif banjir pasti nggak ada. Karena kan selatan turun ke utara. Yang paling bahaya adalah daerah selatan. Karena banyak rumah didirikan sudah dindingnya itu udah dinding sungai semua. Kita harus bebaskan aja, dia punya hak milik. Saya juga nggak mau mempersoalkan kok orang di pinggir-pinggir sungai, di Kemang, daerah aliran sungai kok bisa dapat sertifikat hak milik. Saya nggak mau persoalkan itulah. Itu cerita lama ya. Selain faktor meluapnya sungai, banjir yang terjadi Sabtu sore kemarin akibat tak tersedianya pompa air yang disiagakan di kawasan ini. Banjir tidak hanya melanda kawasan Kemang, banjir juga menggenangi kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, dan Kampung Makassar, Jakarta Timur. Air saat ini sudah surut, namun belum sepenuhnya hilang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, banjir di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu sore kemarin menjadi yang terparah dalam 5 tahun terakhir. Sejumlah kawasan tergenang hingga 1 meter lebih. Hujan deras yang melanda kawasan DKI Jakarta pada Sabtu sore kemarin menimbulkan kekhawatiran kambuhnya penyakit ibu kota, banjir. Setelah beberapa jam, kekhawatiran itu pun terbukti. Hujan yang tak kunjung berhenti membuat debit air meninggi di sejumlah kawasan. Banjir membuat kemacetan tak terhindarkan. Kawasan Jakarta Selatan menjadi daerah terdampak banjir paling hebat. Banjir mulai terlihat di Jalan Dharmawangsa, Jalan Antasari, hingga Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Namun kawasan banjir terparah melanda daerah Kemang Utara. Ketinggian air di kawasan ini bahkan mencapai 1 meter lebih. Penyempitan Kali Kerukut di sekitar lokasi disinyalir menjadi penyebab utama banjir hebat ini. Meski hujan sudah berhenti, namun ketinggian air tak bisa langsung surut di sejumlah daerah. Akibatnya, aktivitas warga menjadi terbatas. Warga pun mengaku kecewa dengan banjir terparah di kawasan ini selama 5 tahun terakhir. Ini Jakarta hanya 2 jam saja. Jakarta kita lihat genangan yang begitu dahsyat ya. Yang tidak pernah 5 tahun terakhir ini tidak pernah terjadi seperti ini. Itu yang kami sesalkan karena gubernur sekarang ini selalu mengklaim keberhasilannya. Pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku akan mempelajari penyebab banjir yang merendam sejumlah kawasan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur ini. Normalisasi Kali Kerukut dan Kali Grogol disebut sudah mendesak untuk dilakukan agar banjir serupa tak terjadi lagi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, lalu bagaimana situasi terkini dari kawasan Kemang, Jakarta Selatan? Kita akan bergabung dengan reporter TV One. Sudah ada Kemang, Jakarta Selatan untuk melihat bagaimana pasca banjir yang terjadi kemarin sore. Sudah ada Nadia Kartika yang akan mengabarkan dari sana. Silakan Nadia. Iya Juan, terkait dengan banjir yang telah mengenangi Kemang sejak hari Sabtu malam kemarin, saat ini relatif seluruh wilayah Kemang sudah mulai surut, namun ada beberapa wilayah yang masih tergenang banjir seperti itu, seperti di Jalan Kemang Utara 9. Di sana sebanyak 18 perumahan warga masih tergenang banjir setinggi 30 hingga 40 cm seperti itu. Dan kebanyakan warga di sana enggan untuk dipindahkan karena mereka merasa banjir yang menggenangi wilayah rumah mereka sudah terbiasa atau sudah berulang-ulang terjadi, mengingat bahwa kali di daerah setempat atau seperti kali Mampang memang sering membuat wilayah mereka banjir seperti itu. Dan sebanyak 44 kepala keluarga pun belum mendapatkan bantuan dari kelurahan setempat, meskipun menurut pengakuan dari ketua RT setempat menyatakan bahwa laporan terkait dengan banjir di wilayah tersebut sudah dilaporkan, tetapi hingga saat ini belum ada bantuan yang diberikan dari Pemprov DKI Jakarta. Dan terkait dengan kondisi saat ini pun tadi sekitar pukul 2 hingga 3 sore, wilayah Kemang diguyur hujan lagi maksud kami, dan hal ini pun tidak menyebabkan wilayah tersebut belum sepenuhnya surut seperti itu. Dan mereka mengungkapkan bahwa penyurutan atau seringnya terjadinya banjir di wilayah mereka ini disebabkan adanya atau dangkalnya kali Mampang yang berada di samping perumahan mereka. Mereka mengakui bahwa pengerukan yang dijanjikan oleh Pemprov DKI Jakarta belum juga terlaksana hingga saat ini, dan mereka mengharapkan agar Pemprov DKI Jakarta tidak hanya berjanji untuk mengeruk kali Mampang ataupun kali Krukut yang menjadi sumber masalah banjir di wilayah Kemang. Mereka mengharapkan agar segera direalisasikan agar tidak terjadi banjir di wilayah Kemang. Dan terkait dengan dua bangunan gedung yang dimana basementnya terendam banjir, yakni Kemang Square dan juga Koloni Kemang, juga saat ini masih dilakukan evakuasi, di mana untuk Kemang Square sudah hampir semua mobil dikeluarkan dari basement, dan memang kondisi air di basement pun sudah berkurang. Tetapi untuk di gedung Koloni saat ini masih dilakukan evakuasi, di mana pengurangan air masih terus dilakukan. Dan yang baru dievakuasi atau dikeluarkan dari basement adalah motor-motor. Tadi kami menghitung sekitar hampir 20 motor yang sudah dievakuasi dari basement Koloni Kemang tersebut. Untuk mobil-mobilnya kami belum mendapatkan data pasti karena dari pihak terkait belum atau enggan untuk memberikan data terkait jumlah kendaraan yang sudah dievakuasi atau yang akan dievakuasi di gedung Koloni Kemang tersebut. Dan dari dinas tata air DKI Jakarta juga telah mengerahkan 15 unit pompa air untuk mengurangi tingginya volume banjir di wilayah Kemang itu sendiri. Demikian yang kami dapat kabarkan, Juan. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Nadia Kartika, laporan langsung dari Kemang, Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Wacana Jalan Dharma Wangsa, Jalan Antasari, hingga Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan.
Namun kawasan banjir terparah melanda daerah Kemang Utara. Ketinggian air di kawasan ini bahkan mencapai 1 meter lebih. Penyempitan kali Krukut di sekitar lokasi disinyalir menjadi penyebab utama banjir hebat ini. Meski hujan sudah berhenti, namun ketinggian air tak bisa langsung surut di sejumlah daerah. Akibatnya, aktivitas warga menjadi terbatas. Warga pun mengaku kecewa dengan banjir terparah di kawasan ini selama 5 tahun terakhir. Ini Jakarta hanya 2 jam saja. Jakarta kita lihat genangan yang begitu dahsyat, ya, yang tidak pernah 5 tahun terakhir ini tidak pernah terjadi seperti ini. Itu yang kami sesalkan karena gubernur sekarang ini selalu mengklaim keberhasilannya. Pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku akan mempelajari penyebab banjir yang merendam sejumlah kawasan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur ini. Normalisasi Kali Krukut dan Kali Grogol disebut sudah mendesak untuk dilakukan agar banjir serupa tak terjadi lagi. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, lalu bagaimana situasi terkini dari Mampang memang sering membuat wilayah mereka banjir seperti itu. Dan sebanyak 44 kepala keluarga pun belum mendapatkan bantuan dari kelurahan setempat, meskipun menurut pengakuan dari ketua RT setempat menyatakan bahwa laporan terkait dengan banjir di wilayah tersebut sudah dilaporkan, tetapi hingga saat ini belum ada bantuan yang diberikan dari Pemprov DKI Jakarta. Dan terkait dengan kondisi saat ini pun tadi sekitar pukul 2 hingga 3 sore wilayah Kemang diguyur hujan lagi maksud kami, dan hal ini pun tidak menyebabkan wilayah tersebut belum sepenuhnya surut seperti itu. Dan mereka mengungkapkan bahwa penyurutan atau seringnya terjadinya banjir di wilayah mereka ini disebabkan adanya atau dangkalnya kali Mampang yang berada di samping perumahan mereka. Mereka mengakui bahwa pengerukan yang dijanjikan oleh Pemprov DKI Jakarta belum juga terlaksana hingga saat ini, dan mereka mengharapkan agar Pemprov DKI Jakarta tidak hanya berjanji untuk mengeruk kali Mampang ataupun kali Krukut yang menjadi sumber masalah banjir di wilayah Kemang. Mereka mengharapkan agar segera direalisasikan agar tidak terjadi banjir di wilayah Kemang. Dan terkait dengan 2 bangunan gedung yang dimana basementnya terendam banjir, yakni Kemang Square dan juga Koloni Kemang, juga saat ini masih dilakukan evakuasi, di mana untuk kawasan Kemang, Jakarta Selatan kita akan bergabung dengan reporter TV One. Sudah ada Kemang, Jakarta Selatan untuk melihat bagaimana pasca banjir yang terjadi kemarin sore. Sudah ada Nadia Kartika yang akan mengabarkan dari sana. Silakan Nadia. Iya Juan, terkait dengan banjir yang telah mengenangi Kemang sejak hari Sabtu malam kemarin, saat ini relatif seluruh wilayah Kemang sudah mulai surut, namun ada beberapa wilayah yang masih tergenang banjir seperti itu, seperti di Jalan Kemang Utara 9. Di sana sebanyak 18 perumahan warga masih tergenang banjir setinggi 30 hingga 40 cm seperti itu. Dan kebanyakan warga di sana enggan untuk dipindahkan karena mereka merasa banjir yang menggenangi wilayah rumah mereka sudah terbiasa atau sudah
berulang-ulang terjadi mengingat bahwa kali di daerah setempat atau seperti kali maupun di kita harus bebaskan aja, dia punya hak milik. Saya juga nggak mau mempersoalkan kok orang di pinggir-pinggir sungai, di Kemang, daerah aliran sungai kok bisa dapat sertifikat hak milik. Saya nggak mau persoalkan itulah, itu cerita lama lah. Selain faktor meluapnya sungai, banjir yang terjadi Sabtu sore kemarin akibat tak tersedianya pompa air yang disiagakan di kawasan ini. Banjir tidak hanya melanda kawasan Kemang, banjir juga menggenangi kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, dan Kampung Makassar, Jakarta Timur. Air saat ini sudah surut, namun belum sepenuhnya hilang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, banjir di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu sore kemarin menjadi yang terparah dalam 5 tahun terakhir. Sejumlah kawasan tergenang hingga 1 meter lebih. Hujan deras yang melanda kawasan DKI Jakarta pada Sabtu sore kemarin menimbulkan kekhawatiran kambuhnya penyakit ibu kota, banjir. Setelah beberapa jam, kekhawatiran itu pun terbukti. Hujan yang tak kunjung berhenti membuat debit air meninggi di sejumlah kawasan. Banjir membuat kemacetan tak terhindarkan. Kawasan Jakarta Selatan menjadi daerah terdampak banjir paling hebat. Banjir mulai terlihat di Evakuasi sempat terkendala tingginya air banjir yang diakibatkan meluapnya Sungai Krukut. Belasan mobil yang terendam akibat banjir di kawasan Niaga Kemang, Jakarta Selatan dievakuasi sejak Minggu pagi. Mobil-mobil yang mogok terendam ini dievakuasi dari dalam lahan parkir basement Gedung Kemang Square dan Koloni Kemang, Jakarta. Sebelum bisa dievakuasi, air harus dipompa terlebih dahulu agar bisa menarik mobil-mobil ini. 15 unit mobil pompa air dikerahkan untuk membantu proses evakuasi. Sejumlah pemilik mobil yang terendam ini hanya bisa pasrah mengeringkan isi mobil mereka dari air. Warga mengaku kecewa atas lambannya antisipasi tim tanggap darurat bencana Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menjelaskan, banjir terjadi akibat meluapnya Kali Krukut. Permukiman pinggir sungai disinyalir menjadi penyebab utama banjir di daerah Jakarta Selatan. Makanya saya katakan yang paling kacau, saya sudah berkali-kali sampaikan kan, Jakarta kalau bukan karena rob, relatif banjir pasti nggak ada. Karena kan selatan turun ke utara. Yang paling bahaya adalah daerah selatan. Karena banyak rumah didirikan sudah dindingnya itu udah dinding sungai semua.